Salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menampilkan sebuah video yang dimana video tersebut berisikan tentang sebuah materi yang ditugaskan oleh mata kuliah Pancasila yang dimana diampu oleh Bapak Bambang Suteja, yang dimana materi tersebut berisikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, sepertinya langsung saja saya akan menampilkan sebuah video hasil dari wawancara tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra. Saya dari Prodi Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini atau saat ini saya memiliki sebuah tugas, yaitu tugas mata kuliah Pancasila, yang dimana tugas tersebut berisikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan saat ini saya sudah bersama langsung dengan narasumber saya, yaitu Kang Rizky. Ya Kang, apa kabar? Baik. Nah Kang, sepertinya saya akan langsung ya Kang bertanya kepada Kang tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya Kang. Nah, kalau menurut Akang, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa Kang? Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu mencangkup 5 sila. Untuk sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang menyimbolkan bintang emas, merupakan simbol sila pertama, dalam yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Penerapan Pancasila, contohnya khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memiliki satu agama dan menjalankan peribadahan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama juga harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan. Yang kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang ketiga, menjaga toleransi atau saling menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Yang keempat, saling bekerja sama antara umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa. Yang kelima, tidak memaksa seorang untuk menganut agama tertentu karena sesuai Undang-Undang 1945 setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Itu 5 contoh sila pertama. Mengerti atau sudah paham? Mungkin sudah Kang untuk sila Baik. pertama ya. Mungkin saya di sini akan menjelaskan dari 1 sampai sila kelima ya. Oh iya Kang. Berarti kita lanjut ke sila berikutnya, berarti sila kedua ya. Iya. Dan untuk sila yang kedua itu rantai emas, menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi.
Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Yang keempat, berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Yang kelima, menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Untuk sila yang ketiga, itu pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan 5 contoh penerapan Pancasila, sila Persatuan Indonesia. Yang pertama, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang keempat, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. Itu 5 contoh sila ketiga. Mungkin ada yang mau dipertanyakan oleh Kang Dika atau mau lanjut langsung ke sila keempat? Tadi sila ketiga ya Kang? Iya. Mungkin saya sudah cukup memahami apa yang dipaparkan oleh Kang, dan saya rasa mungkin akan bisa melanjutnya ke sila keempat. Baik. Untuk sila yang keempat, itu kepala banteng, merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Sila keempat juga bisa dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Contoh penerapan sila keempat, sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan 2 orang atau lebih. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Yang ketiga, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Yang keempat, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. Yang kelima, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Baik, saya akan melanjutkan sila yang kelima, berarti sila yang terakhir ya Kang Dika. Iya. Sila yang kelima itu padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila kelima diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun,
yang kita lakukan dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain apapun yang sedang kita lakukan. Menegur siapa saja yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan tengah masyarakat. Yang kelima, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Yang keenam, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Itu 5 contoh sila kelima. Ya udah Kang, terima kasih atas pemaparan terhadap saya Kang, terhadap 5 sila Pancasila tersebut. Dan mungkin saya hanya bisa berterima kasih atas pernyataan tersebut. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih Kang. Baik, mungkin ini merupakan rangkuman atas pemaparan atau hasil dari narasumber yang bernama Kang Rizky, yang dimana Kang Rizky menyampaikan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menjelaskan dalam sila per sila, yaitu yang dimana sila pertama yaitu simbolnya bintang emas dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap kehidupan. Dan untuk sila yang kedua, yaitu sila kedua memiliki simbol rantai emas yang menjadi lambang sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain. Dan untuk selanjutnya yaitu sila ketiga. Sila ketiga memiliki simbol pohon beringin yang menjadi sila ketiga, yang berbunyi persatuan Indonesia, yaitu persatuan di antara rakyat Indonesia dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman baik dalam maupun luar. Dan untuk sila keempat yaitu kepala banteng. Kepala banteng ini yang Kang Rizky sampaikan merupakan simbol dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng ini menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan yang dilakukannya secara tegas. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dan dipaparkan oleh Kang Rizky sebagai narasumber yang diwawancari oleh saya, Andika Saputra. Dan mungkin ada lebih banyak materi yang dapat Kang Rizky sampaikan, tetapi mungkin banyak kendala, dan mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan, apabila banyak terjadi kesalahan. Dan mungkin cukup sampai di sini pemaparan dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.